wajib prodi gitu ya. Mata kuliah wajib prodi itu karena saudara berada di prodi S2 ilmu farmasi, sehingga saudara harus tahu ilmu farmasi itu esensinya apa. Apalagi di sini ada Mbak Izzatul Islami ya, yang dari ITS ya. Mana Mbak Izzatul? Masuk apa enggak ini? Kok enggak ada ya? Supaya tahu bahwa kalau nanti lulus sebagai magister ilmu farmasi, itu memang harus tahu bidang garapnya apa, supaya tidak tidak ragu. Memang kita ini magister ilmu farmasi, walaupun nanti kerjanya di bidang pemerintahan misalnya, entah itu regulator atau ada di Badan POM ya. Tapi saudara harus tahu esensi pengembangan obat dan regulasinya dan kebijakannya sebetulnya ya. Oleh karena itu jangan merasa wah kok berat gitu. Tidak ada yang berat sebetulnya ya. Dan ujiannya tidak seperti ujiannya anak-anak yang teman-temanmu yang mengambil di drug development ataupun di analisis ya atau kimia ya. Saya kira ini kuliah overall katakan menambah wawasan sebetulnya ya. Oleh karena itu mari kita ikuti bersama. Saya akan banyak diskusi, mungkin 5-10 slide saya berhenti untuk diskusi ya. Kita mulai aja, saya buka screen dulu ya. Nah, kita bicara tentang pengembangan obat ya, pengembangan obat dan kebijakan sebetulnya ya, tapi kebijakannya nanti akan mengikuti ya. Apa yang dimaksud pengembangan obat ya? Tentu kita harus tahu dulu ya. Apa itu farmasi? Apa itu farmasis? Apa itu pharmaceutical science? Ada farmasi praktis, ada professional farmasi, dan jangan lupa farmasis itu adalah healthcare profession. Ini dulu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau kemarin sudah dituntut dengan belajar filsafat ilmu, maka kita memang dituntut untuk berpikir komprehensif ya. Nah, berpikir komprehensif itu seperti apa? Ya seperti ini. Kalau kita mau bicara pengembangan obat, kita pasti yang kewajiban mengembangkan obat, dan kaitannya obat itu pada healthcare ya. Sehingga pelayanan kesehatan itu ada kaitannya dengan pengembangan obat. Ini kita mulai dari sebuah definisi. Apa itu farmasi? Ini setiap kali saya ajak bicara seperti ini ya. Karena farmasi adalah art and science, atau mau dibalik science and art, atau science and teknologi sama. Science dan teknologi apa? Preparing and dispensing medication. Preparing ini kata kunci. Preparing ini tentu dimulai dari mana? Kemudian dispensing juga dimulai dari mana? Belum lagi ada compounding and dispensing. Apa bedanya preparing and dispensing dengan compounding and dispensing? Nanti kita diskusikan supaya saudara tahu batas-batasnya. And the provision of drug and related information to the public. Dan menyediakan obat serta informasi yang terkait. Jadi tanpa informasi maka obat itu tidak akan bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi obat itu harus dilengkapi dengan informasi yang terkait. Ya. Jadi ini terjemahannya. Kemudian ada definisi lain. Ini supaya menambah wawasan saudara. Farmasi, the art and science, ini muncul di sini compounding, tadi preparing and dispensing. Jadi begitu di sini berbicara compounding and dispensing drug, nah ini ada atau, berarti apa yang sama? Preparing suitable dosage form for administration of drug in man or animal. Ya. Sekarang yang preparing itu sama dengan compounding enggak? Nanti kita diskusikan.
ada istilah drugs, ada istilah dosage form. It includes collection, identification, purification, isolation, synthesis, standardization, and quality control of medicinal substances. Nah, di sini terlihat ya, kalau sekarang mulai mengkolek, mengidentifikasi, memurnikan, mengisolasi, saudara masuk di Magister Ilmu Farmasi, ada yang di bahan alam, ini kaitannya dengan yang mana? Dengan collection, identification, purification, atau synthesis. Belum lagi yang drug development, belum yang kosmetik, belum yang analisis. Nah, ini masuk di dalamnya, ya. Sehingga saudara, kenapa farmasi magisternya itu berbagai macam minat? Ya karena saking banyaknya. Ya. Sehingga harapannya kalau saudara magister di bahan alam tentu memahami betul. Bahan alam tidak untuk bukan ilmu untuk ilmu, tetapi bagaimana nanti bahan alam itu akan menjadi dosage form. Ya. Kemudian, nah ini lebih luas lagi. Farmasi is the knowledge of medicine in the broadest sense. Ini. Jadi dalam rasa atau rasa yang luas ya. Jadi ini broadest sense ya. Jadi kita tidak bisa dalam lingkup yang sempit ya. Di sini dikatakan apa yang dikatakan broadest sense, both inside and outside human body. Jadi kita bicara farmasi itu baik di dalam ataupun di luar tubuh manusia. Sekarang kita lihat apa yang outside human body. Terlihat di sini produk karakteristik in term of storage and use atau development juga. Production and quality control of medicine, ini di luar tubuh. Control of biopharmaceutical properties such as bioavailability and absorption. Tapi yang inside human body apa? Yaitu knowledge and understanding of the effect of medicine inside the human body. Apa contohnya? Di sini ada farmakologi, farmakokinetik ya. Kemudian the implication for the use and administration of medicine. Jadi di sini ini belum dipakai. Tapi begitu di dalam ya, implication for the use and administration of medicine. Jadi begitu luasnya tadi preparing and dispensing. Kemudian ada provide related information. Nah, kapan digunakan? Nah, ini kita bicara. Jadi kalau mau dilihat ada 3 definisi farmasi tadi. Maka kita harus memahami betul. Kalau ada luasnya pandangan tentang farmasi, akhirnya kita harus tahu juga kenapa sih kita belajar policy and management. Mari kita lihat di sini. Knowledge of human body. Pengetahuan tentang tubuh manusia requires integrated knowledge, memerlukan knowledge yang terintegrasi, yaitu anatomi, fisiologi, pathophysiology, that enables the pharmacist to develop a clear understanding of the action and effect of medicine in the body. Jadi kita belajar anatomi, fisiologi, pathofisiologi sebetulnya untuk membuat farmasis itu mampu mengembangkan sebuah pengertian yang clear, yang jelas tentang aksi dan efek obat di dalam tubuh. Kalau kita tidak belajar anatomi, fisiologi, dan pathofisiologi, maka kita tidak mampu menerangkan dengan baik tentang mekanisme, aksi, dan khasiat obat di dalam tubuh. Kemudian apa kaitannya dengan human behavior? Yang ini nanti akan kita pelajari di minat kebijakan dan manajemen farmasi. Human behavior is an important factor in the profession of pharmacotherapy. Therefore, pharmacists also need to have an understanding of human behavior. Ya, jadi perilaku manusia ini juga penting, faktor yang penting untuk menyediakan tentang terapi obat. Jadi farmakoterapi ini terapi obat. Oleh karena itu, farmasis juga memerlukan pemahaman tentang perilaku manusia. Saya akan berikan contoh. Pada saat kita sudah selesai membuat obat,
orang mau pakai apa enggak. Ya. Walaupun itu sudah diresepkan dokter, ya. Ini ada tahapan lagi. Kadang-kadang orang mau pakai enggak, saya merasa sudah baik, mestinya itu diminum sampai habis, enggak diminum, itu human behavior, ya. Apalagi pengobatan jangka panjang, misalnya tuberkulosis, mestinya 6 bulan karena memang fase-fase patofisiologinya atau patogenesisnya seperti itu, harus 6 bulan. Tapi dia bosan, dia mungkin ada perasaan tidak nyaman, ya, tentang efek sampingnya, akhirnya tidak dipakai. Nah, ini terkait dengan perilaku manusia, sehingga ada minat tadi tentang manajemen farmasi dan kebijakan. Nah, mari kita lihat karakteristik obat, ya. Yang nampak dulu, ya, obat itu dengan warna merah ini siapapun bisa lihat, ya. Ya bentuknya, karena memang sudah, apalagi yang tidak pakai, tidak ada blisternya, ya, tidak ada bungkusnya, bisa dilihat bentuk sedia. Kemasannya juga terlihat, harga bahkan di kemasan itu tertera harganya, ada nama pasti. Ini masyarakat awam bisa, tapi tentang efek samping, indikasi, khasiat, kalau memang ini ditulis ya, tapi belum tentu paham, ya apa. Kemudian khasiat, jalur pemakaian, aturan pakai, dosis, bahan tambahan, bahan aktif dan asal obatnya serta stabilitas. Ini yang harus tahu adalah farmasis. Tapi akan farmasis tidak boleh tahu ini harus. Tapi kalau modal saudara hanya tahu ini sebagai seorang magister ilmu farmasi, ya sama dengan masyarakat awam, ya. Karena obat itu seperti ini. Jadi ada nilai ekonomisnya, kemudian ada teknologinya yang dikatakan di sini apa? Jalur pemakaian, aturan pakai, dosis, ini berbicara delivery system. Ya, ada teknologinya. Kemudian ada indikasinya. Indikasi ini apa? Ini adalah intentional therapy. Ya. Jadi dengan seperti ini gambarnya, maka saudara harus paham tentang obat. Sehingga knowledge domain of pharmacy ini, pengetahuan, wilayah pengetahuan yang harus dipahami dalam farmasi, ada produk, ya, ada farmakologi, ada farmakoterapi. Nah, kebetulan yang mengambil farmasi klinik barangkali akan lebih banyak berbicara farmakoterapi dan farmakologi. Tapi yang mengambil farmasi product development mungkin akan banyak berbicara produk expertise, ya. Jadi, sedangkan yang mengambil manajemen and policy, ya tentu kita harus pahami secara keseluruhan domain. Begitu juga yang berbicara bahan alam, ini berbicara bagaimana produk itu dibuat. Tentu juga tahu apa efek farmakologinya, soal farmakoterapinya nanti, ya. Tapi tetap domain ini harus dipahami oleh seorang yang memang menyandang gelar mulai sarjana farmasi, magister farmasi ataupun doktor ilmu farmasi, harus memahami itu. Kemudian kalau mau dilihat ini, ya, produk kefarmasian dan jasa kefarmasian. Produk dan jasa kefarmasian. Apa yang dimaksud produk kefarmasian? Yaitu produk sediaan jadi obat, kosmetik, jamu, alat kesehatan atau medical devices, memang ini yang melekat dengan obatnya. Diagnostika, ini barang, ya, jadi bahan-bahan untuk penegakan diagnosa, ya. Kontras dan sebagainya itu, ya. Apalagi reagen-reagen, ya, untuk bahan medis habis pakai. Kemudian produk kegiatan, jadi ada produk sediaan jadi, ada produk kegiatan, yaitu penyelenggaraan pelayanan penggunaan atau pembuatan produk kefarmasian. Ini penyelenggaraan pelayanan, jadi produk kegiatan. Penyelenggaraan pembuatan produk, ini juga kegiatan. Kemudian jasa kefarmasian adalah tindakan kefarmasian yang diselenggarakan oleh apoteker dalam kerangka pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Jadi ini dikatakan dimensi keahlian.
Sehingga memang yang terlihat sebagai jasa kefarmasian seolah-olah ya memang mayoritas yang terlihat adalah pada pelayanan. Sedangkan yang pembuatan sebetulnya ada tindakan kefarmasian tapi tidak nampak karena ada, apalagi sekarang semuanya ada di industri farmasi. Kalau dulu masih banyak membuatnya pakai mortir dan stamper akan kelihatan keahliannya. Sekarang semua digantikan mesin. Sehingga kalau kita lihat ini ya, bahan baku obat, kita mulai berbicara bahan baku obat. Kemudian dari mana bahan baku obat? Ada sumber senyawa aktif dari alam atau hasil sintesis. Ya. Kemudian masuk pada teknologi produksi atau produksi dosis form secara massal, dan ada produk dosis form dari beragam senyawa aktif obat. Kemudian diberikan pada penyedia layanan kefarmasian baru sampai kepada pasien. Nah, ini terkait dengan apa? R&D, ilmu pengetahuan teknologi, ada investasi, ada nilai ekonomi di sini karena di sini berbicara industri farmasi. Ada ekonomi, ada sosial, ada regulasi. Sedangkan di sini kelihatan pelayanan kesehatan. Jadi pada saat kita berbicara pelayanan kesehatan, tidak bisa terpisah dengan ini. Ya, sehingga kalau dilihat lingkupnya begitu besar, sehingga program ilmu farmasi minatnya banyak, ya, karena memang ada yang berminat membuat, ada yang berminat melakukan pelayanan ataupun melakukan regulasi tadi, ya. Ini yang membuat kita belajar pengembangan sebagai mata kuliah wajib program studi. Nah, kalau dilihat di sini sistem modern farmasi, ya, farmasi modern munculnya ini tidak berbicara pharmaceutical knowledge semata karena tadi kita berbicara produk expertise, ya. Ternyata pharmaceutical knowledge ditambah health sciences. Baru ya ini health sciences karena apa? Nanti yang akan dibuat itu tentu ada intentional therapy, ya. Intentional therapy untuk siapa? Ada unsur pasien, ya, pasien itu ada sosial demografinya, kemudian ada patofisiologinya. Kemudian begitu ini sudah menyatu pada saat kita drug design, ya, atau drug development, baru kita masuk di dalam ini mesin sekarang diganti industries, ya. Teknologi based industries, ya. Kemudian setelah jadi maka berbicara farmakoterapi dan ujung-ujungnya obatnya digunakan untuk asuhan pasien. Sehingga kalau dia ambil sebuah satu kalimat apa itu sistem modern farmasi sebagai sistem, yaitu New and Modern Pharmaceutical Service and Care, yaitu application of knowledge to improve health and to prevent and cure diseases. Selalu ada unsur penyakit, karena untuk terapi penyakit itu kan ada abnormalitas dari fungsi atau dari sistem, ya, di dalam tubuh kita. Nah, kalau mau dilihat dengan regulasinya, barangkali ini ada kaitannya dengan tugas yang kemarin saya berikan pada hukum dan etik, berbicara Undang-Undang 36 2009 dan PP 51, maka di sini mulai ada ini kalau mau berbicara pembuatan, bicara bahan baku, bicara bahan pembantu, ada alat dan sarana produksi, kemudian bicara formula, ada preformulasi, ada formulasi, kemudian ada bentuk dosis dari senyawa aktif farmasi dan metode produksi atau pembuatan. Tentu di sini kita harus berbicara juga physical chemical properties, ya. Kita berbicara farmakope sebagai pedoman, buku pedoman pembuatan obat. Untuk apa? Pembuatan ini juga harus mengikuti ada 3, di sini memang ada quality, ada produksi, ya. Katakan ada manajer produksi yang biasanya apoteker juga, manajer quality control dan manajer quality assurance. Bahkan kalau di industri farmasi yang besar ada R&D. Nah, begitu selesai sebagai dosage form, maka didistribusikan.
tentu dikemas dulu, penyimpanan, kemudian distribusi. Nah, ini memang kelihatan pekerjaan yang tidak ketemu manusia. Artinya distribusi ya sudah pindah-pindah barang saja. Jadi seolah-olah farmasi itu lebih banyak bicara dengan alat, bicara dengan bahan. Tapi begitu kita sampai pada pelayanan, ada yang namanya provide related information of drug. Ya, ini dispensing, ada labeling, ada delivery untuk pasien. Ini dinamakan pelayanan di sini. Apa yang muncul di sini? Karena yang harus memberikan penjelasan tentang obat adalah farmasis, maka di sini muncul ilmu-ilmu yang tadi inside human body. Farmakodinamik, farmakokinetik, ada adverse drug reaction, ada regimentasi dosis, ada jadwal dan lain-lain. Di sini semua dinamakan farmakoterapi. Jadi dengan memahami ini tentu kita mau tidak mau bicara pengembangan obat. Ya. Sebagai seorang, ini apa kira-kira gambar ini? Nah, gambar ini seperti apa? Artinya apa? Nanti kita diskusikan ya. Nah, sehingga muncul di sini ada creation of new drug involve satu drug discovery. Apa itu drug discovery? Kemudian ada drug development, kemudian ada commercialization. Ya. Yang dikatakan drug discovery, saudara akan berbicara tentang research, yaitu identification of potential therapeutic target, selection of single molecule for testing in human, bicara docking dan sebagainya ini ya. Kemudian ada drug development, preclinical studies that support initial clinical trials through approval of drug regulatory authorities ya. Baru masuk ke commercialization, yaitu marketing produk untuk therapeutic application, kemudian penjualan ya. Barangkali ini yang harus saudara pahami dengan baik sehingga kita bisa tahu sebetulnya pengembangan obat itu seperti apa. Apalagi kalau mau dilihat gambar ini asalnya ya. Nah, ini tanaman obat. Bagaimana tanaman obat ini tadi yang dikatakan collect, isolation, purification ya. Kemudian ada molekul jadinya akhirnya. Ada molekul. Ya. Dengan tahu molekul obat maka kita bisa mendesain dosage form ya. Karena tahu karakteristiknya. Jadi kita sebagai seorang farmasi, ilmu sarjana farmasi ataupun magister ilmu farmasi dan sekaligus farmasis misalnya. Tapi kalau tidak farmasis, tapi kalau sudah menyandang gelar sarjana ataupun magister ilmu farmasi, sudah harus tahu. Ini perspektif obat. Perspektif itu cara pandang, cara melihat. Melihat itu dari berbagai angle ya. Jadi kalau tadi bicara molekul, ini ya. Kemudian kita bicara raw material, ini molekul ya, ini sudah materialnya. Kadang-kadang molekul ini tidak kelihatan karena ini ada di dalam dimensi apa ini? Ya, virtual. Ya sekarang sudah maju teknologinya 3D ya, ini bisa dilihat ya. Kemudian ini raw materialnya, ini wujud fisiknya. Ya. Ada kristal, ada kristal serbuk berwarna dan macam-macam. Kemudian kita tahu bahwa kita berbicara science, theory, and procedure, ini lewat textbook. Kemudian bentuk dosisnya, ini tadi masih raw material. Ini bentuk dosisnya. Senyawa aktif farmasi bisa dalam bentuk ampul, ada tablet, ada kapsul ya. Ini bicara bentuk dosis atau dosage form. Sehingga kita sebagai seorang ilmuwan farmasi maka berbicara obat perspektifnya harus luas. Nah, baru kita bicara, ya. Oke, sampai di sini akan saya stop share dulu. Saya akan diskusi supaya saudara tidak bosan ini pelajaran apa, gitu. Karena saya mendapat keluhan dari berbagai mahasiswa. Kok jadi sulit belajar farmasi, apalagi saya cuma mengambil
manajemen dan kebijakan. Mungkin yang drug development akan terbangun. Silakan saudara kemukakan apa yang saudara peroleh dari baru 6 atau 7 slide. Ya, ini mahasiswanya sudah banyak. Berapa mahasiswanya? 24 ya? Siapa penanggung jawabnya? PJ-nya siapa PJ-nya? Ada mata kuliah ini. Ica. Ya, Prof. Oh, Mas Najib ya. Mas Najib jadi. Oke. Apa Mas Najib kesimpulannya dengan 7 slide ini? Menarik tadi yang saya garis bawahi, yang slide tadi yang ada out of the box tadi, Prof. Ya. Karena selama ini kan mungkin 4 tahun, 5 tahun bahkan kita belajar farmasi, kemudian apoteker juga, dan sekarang S2 farmasi. Sepertinya kita selalu fokus pada boxnya saja, begitu tentang obatnya. Tapi bagaimana ke masyarakatnya itu sering kita tidak pikirkan, bahkan kita abaikan. Maka penting juga kita mempelajari bagaimana obat itu berdampak pada masyarakat. Itu sih. Jadi kita harus benar-benar memikirkan out of the box-nya obat. Jadi tidak melulu bagaimana pengembangan obat, bagaimana menemukan obat baru, tapi bagaimana obat itu sampai di masyarakat dan digunakan oleh masyarakat dengan baik, dan itu seperti itu. Oke, ya. Siapa lagi yang akan memberi komentar ini? Ini kan karena kita harus nggak bisa monolog ya, ini S2 barangkali lebih banyak diajak berpikir. Berikutnya siapa yang mau menyampaikan? Saya nanti terakhir minta Mbak Izzatul Islami ya, karena yang betul-betul di luar farmasi. Ada? Mana Izzatul Islami? Mbak Izzatul Islami dulu, tidak apa-apa, karena apotekernya mungkin sudah tahu persis. Kurang keras. Apa ada gangguan nih? Oh, saya sudah nyaman, Pak. Sebentar, mungkin mikrofonnya. Sudah terdengar? Iya, sudah. Oh, sudah, Pak? Iya, sudah. Oh iya. Menurut saya, dari yang saya dapatkan itu, mata kuliah POK ini dari slide yang tadi sudah dijelaskan itu berfokus pada inovasi dari farmasi ya, berpikir di luar out of the box itu juga harus didasarkan pada beberapa aspek seperti atau tergantung dengan obatnya sih yang. Nah, aspek-aspek itu seperti patogenesis, tujuan dari obat dan yang lainnya. Sudah. Iya. Ya, karena Mbak Izzatul ini kan membuat mempelajari ya, review artikel tentang delivery system gitu ya. Bicara delivery system itu kan harus tahu mau masuk kemana, targetnya kan begitu. Nah, itu kan cuma membuat matriks bahannya saja untuk delivery system, yaitu dari segi enzim. Jadi begitu kompleksnya mau membuat sediaan. Itu yang dipelajari teknologinya untuk delivery system. Ya. Oke, yang lain silakan. Bukan gambar out of the box-nya saja ya, tetapi yang lain. Barangkali ini pada saat S1 belum mendapatkan gambar-gambar itu. Siapa yang mau komentar? Mau menyampaikan apa yang dirasakan setelah kuliah ini? Firman Wicaksono. Ya, Prof. Jadi kalau misalnya Firman lebih ke arah outcome dari seorang farmasi ya,
Jadi kalau misalnya setelah belajar pengembangan obat dan kebijakan dari slide yang dipaparkan Prof ini, jadi kita tahu tujuan akhir dari seorang farmasi tidak hanya sekedar mengembangkan bahan herbal saja, tapi kita harus mengembangkan sampai menjadi produk development-nya dan hingga sampai ke masyarakat. Jadi kita harus mengetahui sampai dosis formnya seberapa baik di masyarakat. Seperti itu, sehingga kita mendapatkan tadi healthcare professional seperti itu, Prof. Oke. Mas Halik Mariono. Ya Prof. Kalau menurut saya Prof, dalam mata kuliah pengembangan obat dan kebijakan ini, pandangan kita sebagai seorang farmasis itu jangan berfokus pada end user aja gitu. Jadi memang banyak pertimbangan sebenarnya bagaimana produk dari farmasi itu bisa ke masyarakat gitu. Jadi pertimbangannya banyak, kemudian evaluasinya banyak. Dari dalam bentuk mungkin bagaimana produk ini nanti berkembang ke depan itu harus ada kebijakan-kebijakan yang memang tepat gitu untuk keberlangsungan obat yang dikembangkan ini, seperti itu, Prof. Jadi mata kuliah ini jangan dianggap memberatkan gitu ya. Dengan begini saudara punya wawasan yang cukup untuk menyandang gelar magister ilmu farmasi, ya. Gitu. Jadi bicara obat tidak begitu sederhana. Untung nggak ditanya. Mbak Ita Pramudia Ananta. Baik, Prof. Menurut saya lanjutan dari Mas Halik tadi yang farmasi sendiri kan tidak hanya untuk membuat obat saja, tapi harus memperhatikan dari kebijakan. Misalnya dari pembuatan obat sendiri kan harus memenuhi persyaratan dari perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang farmasi itu tidak hanya langsung mengembangkan obat saja, tetapi harus mempertimbangkan dari kebijakan atau perundangan yang berlaku yang kemudian nantinya harus memberikan manfaat pada masyarakat, begitu, Prof. Mas Ilham Fakhrudin. Mas Ilham ada, Mas Ilham. Ya Prof, menyambung dari apa itu tadi ucapan dari Mbak Ita dan Mas Halik bahwa apa itu perundang-undangannya emang harus disesuaikan dengan apa itu pengembangan obatnya. Ada itu tuh Prof. Cuma apa itu manajemen apa itu dari untuk juga harus dipikirkan dari apa itu untuk ngasih ke pasiennya itu ke masyarakatnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah, kita lanjut pada slide berikutnya. Nih. Tadi kan ada fase research ya, kemudian ada discovery tadi, development, baru masuk kepada commercialization ya. Ini di sini ada commercialization. Jadi pada saat discovery kita harus tahu therapeutic konsepnya. Jadi misalnya mungkin yang akan banyak terkait dengan ini, misalnya ya pada saat kita kemarin terjadi pandemi ya, pandemi COVID-19 ya. Therapeutic konsepnya apa? Di situ katanya virus itu akan merusak akan merusak sel ya. Jadi struktur virusnya seperti apa? Ya. Kemudian harus punya therapeutic konsep sehingga tahu menyeleksi targetnya, kemudian memvalidasi target, kemudian ada menemukan senyawa intinya, lead compound, ya, senyawa, ya katakan struktur intinya.
Kemudian baru ada lead optimization menjadi calon obat. Ya. Ini sampai di sini ini adalah research discovery of drug. Baru mulai pengembangan obat mulai dari mana? Kalau sudah ada senyawa atau kandidat obatnya, baru bicara ini. Sehingga ilmu farmasi mulai dari mana? Mulai dari kandidat obat harus diuji dulu pre-klinikalnya, klinikalnya baru regulator. Nah, pada saat lead optimization ini juga sudah mulai farmasis. Nah, lead compound ini, nah ini yang menemukan bisa saja bukan seorang farmasis, seorang kemis, seorang biolog bisa, ya. Tetapi begitu sampai optimisasi daripada senyawa intinya ini harus farmasis yang melakukan. Karena apa? Farmasis itu menjamin efektivitas, keamanan, dan bagaimana mekanisme kerjanya. Ya. Targetnya di mana? Baru ada preclinical, uji preklinik, kemudian ada clinical trial. Baru setelah clinical trial dengan berbagai fase, maka kita cocokkan dengan regulasi yang ada, sehingga baru ada approval dari regulatory, baru bisa didaftarkan sebagai produk. Ya. Ini harus dipahami oleh farmasi, sehingga oleh sarjana farmasi atau magister ilmu farmasi, supaya pada saat kita menemukan ini belum tentu jadi obat, Mas. Harus di optimization dulu. Sehingga pernah ada misalnya nemu 100 nyawa yang memungkinkan, kita harus milih di antara 100 nyawa itu mana yang optimal bisa dijadikan kandidat. Ini perjalanan panjang, mari kita ikuti. Nah, sedangkan dosage form design mulai dari mana? Mulai dari active ingredient yang sudah dioptimalkan tadi. Ya. Kemudian harus ditambah auxiliaries atau excipient. Ya. Kemudian ditambah lagi menjadi pengembangan optimal dosage form. Jadi baru dinamakan dosage form. Kemudian diberi packaging menjadi finished product. Finished product. Ini perjalanan panjangnya. Setiap bulatan ini ada syaratnya. Di sini juga ada syarat-syaratnya, terutama physical chemical properties. Dan ini harus kompatibel. Ya. Nah, kemudian mulai berbicara pengembangan bentuk sediaan yang optimal, ini berbicara dengan intentional therapy. Jadi begitu panjangnya, ya, pada saat mendesain dosage form. Yang saudara tahu kan ini yang sudah di masyarakat awam tahu kan finished product, ya. Nah, terus berapa lama sih drug discovery dan development ini? Kalau mau dilihat ini berapa lama? 2-5 tahun ini pada drug discovery. Kemudian preclinical development 1,5 tahun. Katakan ini tadi dari 100 project ketemu 20 compound. Ini baru ini drug candidate, ya. 20 compound ini ternyata akhirnya clinical development, pharmacokinetics, tolerability, side effect in healthy volunteer. Ternyata ada ini, kemungkinan ada compound yang bisa diambil 10. Kemudian setelah fase 2, small scale trials in patient, ternyata long term toxicology study ketemu 5. Untuk menemukan satu saja ini berapa lama? Jadi tidak semua, misalnya pada saat disertasi menemukan 20 compound, belum tentu jadi obat, ya, karena masih ada fase-fase. Sehingga kalau dilihat berapa tahun? 13. Katakan ini 5, 6,5 tahun. Ini ambil yang kecil 10 tahun, ya. Ya, 11-12 tahun baru bisa menemukan satu. Sehingga dimungkinkan pada saat ini, ya, makanya sekarang diregulasikan ada suplemen, ya, drug atau suplemen gitu, ya, food supplement. Ya, kalau food supplement pasti bukan obat. Nah, tapi kalau didaftarkan sebagai obat
fasenya seperti ini harus dilewati. Kemudian ini, nah ini ada clinical testing ya lanjutannya, kemudian baru marketing. Nah, sekarang prinsipnya, nah ini prinsip ya. Drug are rarely administered as pure chemical substance alone and are almost always given as formulated preparation or mixing. Jadi prinsipnya jarang obat itu diberikan sebagai pure chemical substance alone. Misalnya tadi, katakan dari tanaman itu nggak mungkin ya, kemudian setelah pure chemical, misalnya paracetamol ya, kalau dari tanaman mungkin ephedrine ya, dari ephedra vulgaris. Kalau yang sintetis mungkin dari paracetamol ya, hasil sintesis. Nggak mungkin hanya pure chemical substance sendirian yang akan digunakan untuk finished product. Tetap harus ada formulated ya, ini ya, harus ada formulasi. This can vary from relatively simple solution to complex drug delivery system through the use of appropriate additive or excipient in the formulation. Makanya pada saat ini pure substance-nya keluar ya, bagaimana? Kalau mau dibuat tablet, mau dibuat kapsul, atau mau dibuat larutan, apa namanya, excipientnya atau bahan tambahannya ya, yang sesuai. The excipient provided varied and specialized pharmaceutical function. Ya, ini bisa sebagai aditif, di antaranya sebagai pelarut, sebagai suspending agents, sebagai pengental, sebagai pengawet, ya, sebagai emulsifying agent, modifying dissolution, jadi merubah kelarutan, ya, mengimprove compactability and flavor drug substance to form various medicine or dosage form. Jadi ini prinsipnya, ini bahan aktif tentu harus ada excipient, dan syaratnya kalau saudara mau lihat nih, kita berbicara chemical and biological properties and karakteristik dari siapa? Active ingredient. Ya, ini bahan aktifnya saja harus diuji, ya, diuji tentang apa, efficacy and safety of the active ingredient. Lewat uji apa saja ini? Teratogenisitas, ya, kemudian other reproduction study, ya, kemudian karsinogenisitas, farmakodinamik, farmakokinetik, kemudian kandungannya, stabilitasnya, ya. Ya, kalau yang hijau tua ini namanya chemical and biological properties and characteristic, ya. Sedangkan yang atas ini uji efficacy and safety dari active ingredient. Ini bicara chemical and biological properties, karakteristik kemis dan biologik dari, makanya harus dilihat identitasnya, purity-nya, physical properties-nya, physicochemical properties, stabilitas dan konten. Ini active ingredient. Bagaimana excipient-nya atau auxiliaries di sini? Sama, ada uji safety and inertness of auxiliaries dengan ini parameter yang harus diuji. Sedangkan untuk quality and suitability kita uji content, identity, purity, physical properties, dan stabilitas serta physicochemical properties, ya. Jadi tahapan ini itu menunjukkan bahwa pada saat saudara mau melakukan pengembangan obat, aturan ini harus diikuti, ya. Tahapan ini harus diikuti. Kemudian baru bicara development of optimal dosage form. Apa yang dikatakan di sini berbicara pharmaceutical properties. Nah, ini betul-betul sudah disiapkan menjadi dosage form, ya. Compatibility. Jadi memang harus ada, tidak boleh OTT, ya, tidak boleh tidak tercampurkan antara excipient dengan active pharmaceutical ingredient. Kemudian ada special properties, ada release, bagaimana apa delivery-nya, kemudian stabilitasnya, toleransi apa enggak, ya, dengan targetnya, dan bagaimana acceptability,
nanti kalau mau dipakai appearance and palatability ini. Palatability ini keterterimaan oleh rasa. Ya. Jadi betul-betul seorang yang mengembangkan obat itu seperti arsitek ya, makanya sering dinamakan drug designer. Ya. Kemudian begitu dosage form harus ada, kalau sudah jadi ada tolerance and conformity with studies on active ingredient. Lewat apa saja? Local tolerance, microbiological assay, microbiological quality control, pharmacokinetic. Ini semua ada di Pharmacope. Kemudian ini disamakan optimal dosage form, identity ya, mulai identity, assay, purity, pharmaceutical test, release of active ingredient, in vitro ya, kemudian physical stability. Nah ini sudah dosage form. Kalau tadi yang active pharmaceutical ingredient itu masih bahan aktifnya. Jadi kalau saudara lihat di Pharmacope kan ada monografi bahan aktif ya, atau substansinya, ada monografi dari sediaannya. Nah, jadi ini mengingatkan saudara bahwa itulah perkembangannya. Begitu bicara packaging material, juga ada microbiological test dari bahannya, ya. Kemudian ada kecocokan, suitability, dites dengan apa saja ini parameternya, ya. Kemudian ini finished drug, ya. Tetap tak ada uji, ya. Ada safety and efficacy, kemudian ada shelf life and stability. Ini sebagai jaminan dari stability test yang hijau. Baru submission of data for registration. Nah ini baru dikirim ke, katakan kalau di sini ke Badan POM ya. Masuk di sini approval for marketing ya. Gambarannya seperti ini, submission of research data. Tentu saudara yang sudah katakan pernah bekerja di industri farmasi, saudara tahu tahapan ini. Nah ini baru mendapatkan izin ya, izin untuk produksi ya. Kemudian continuous control of batches, ini drug vigilance system. Jadi saudara sekarang kan sudah ada pharmacovigilance, kemudian ada post marketing surveillance ya. Nah baru masuk kalau pada digunakan tadi dikatakan mau dipakai pada pasien, apa di sini medication therapy management ya sebagai elemen inti dari pelayanan ya. Jadi mulai ini medication therapy review harus direview ini apa interview patient and create a database with patient information, review medication for indication, effectiveness, safety and adherence, list medication related problems and priorities, baru rencana asuhan bagaimana aturannya ya. Nah apa saja yang diperlukan di sini? Ada intervention atau referral. Ini makanya kalau pada saat mereview ini nggak mungkin apoteker itu tidak akan praktek. Ini praktek sama dengan kalau pasien dokter mereview pasien, ini mereview terapinya. Di sini ada intervention via collaboration, ada physician and other healthcare professional. Ini apoteker berbicara. Possible referral of patient to physician atau another pharmacist or other healthcare professional. Ini yang namakan nanti pharmaceutical care di sini. Kemudian ada implement plan, ada create atau communicate personal medication record. Nah, sekarang ada IPMR ya. Kemudian communication medication related plan, related action plan. Kemudian ini dokumentasi dan follow up. Seperti ini gambarannya obat sampai dengan digunakan. Ya. Nah, saya akhiri sementara di sini supaya kita diskusi. Berikutnya saya tidak akan menunjuk, silakan yang mau merespon apapun terhadap slide yang saya berikan untuk memberikan informasi pada saya, saudara paham apa enggak? Siapa yang mau merespon? Kalau enggak saya beri waktu 5 menit, kalau enggak ada saya tanya. Bagaimana respon saudara? Supaya kuliah ini tidak berakhir dengan tidak mengerti.
Nggak ada yang komen. Yang ambil drug development siapa? Yang minatnya pada pengembangan obat? Umi izin menyampaikan pendapat, Bu. Siapa ini? Arwinda. Arwinda, ya silakan. Itu, Bu, pada saat proses discovery kita perlu memperhatikan terapi konsep yang akan ditargetkan. Jadi pertama, target terapi ditentukan dulu target terapinya, kemudian menemukan senyawa inti yang akan digunakan untuk terapi tersebut, baru menemukan kandidat obatnya. Kemudian dilanjut dengan pada saat pengembangan obat dilakukan uji praklinik dan klinik. Kemudian dilanjutkan dengan regulasi, apabila sudah di-approve dilakukan registrasi dan baru terbentuk produk, Bu. Prof. Umi. Terus apa pertanyaannya? Ya, Arwinda, ya betul seperti itu. So, Arwinda ini ambil tesis di mana? Ambil peminatan di pengembangan obat, Prof. Oh ya. Dengan tadi komentar saudara di situ, saudara mau di titik mana pengembangan obatnya? Itu discovery atau mau development? Masih di drug discovery, Prof. Masih drug discovery ya? Ini. Nah, dengan begini, saudara tahu drug discovery bukan drug development, gitu ya? Ada yang pada titik drug development? Apa yang mau dikembangkan? Apa discovery-nya apa? Pak, senyawa terapeutik konsepnya apa yang mau dipelajari, Mbak Arwinda? Itu, Bu, pinostrobin digunakan sebagai anti kanker. Kira-kira mengandung apa? Nah, ini mulai muncul, lihat terapeutik konsepnya. Ya, nanti dicari ya kalau sekarang belum, karena itulah apa namanya runtutan ya. Jadi runtutan berpikir kalau memang mau apa namanya meneliti di drug discovery. Yang drug development siapa? Yang pada fase drug development. Ada? Yang drug discovery mestinya Mas Ainun Najib juga drug discovery ya. Apa Mas Najib? Saya uji farmakologi. Uji farmakologi dari fitofarmaka, dari fitomedicine. Itu masuk drug discovery atau sudah drug development? Oh iya, discovery termasuk discovery. Ya, dengan kita pelajari urut seperti ini, saudara bisa memposisikan, ya kan? Oh, saya masih berada di discovery, saya berada di drug development. Ya. Nanti urusan yang policy and management pasti masuknya kalau enggak di post marketing surveillance atau di apa? Registrasi atau pada fase apa? Commercialization mestinya. Ya. Nah, jadi saudara bisa tahu di mana. Nah, nanti masuk pada kebijakan masing-masing. Siapa yang kosmetik? Apa kosmetik nggak ikut fase itu? Saya kosmetik. Ya, silakan, Mbak Izatul. Ikut fasenya juga, dan harusnya lebih ketat. Oh, lebih ketat dari obat? Iya. Nanti dilihat ya. Kosmetik dan obat kira-kira lebih ketat mana? Sepertinya lebih ketat obat. Lebih ketat obat, tapi ya. Dari segi keterterimaan ya, dari segi penerimaan produk, kosmetik lebih ketat. Misalnya dari segi performance ya, packaging dan sebagainya, kosmetik pasti minta yang indah-indah, ya kan? Kemudian dari segi apa namanya tingkat ini adhesivitas
dan adhesivitas terhadap kulit. Nah ini tentu ini pasti beda ya kenyamanannya ya. Kalau bedanya krim kulit untuk anti infeksi dengan krim kulit untuk menghaluskan kulit pasti beda ya. Kalau untuk infeksi pasti yang penting bagaimana mekanisme antibiotiknya bekerja ya. Kemudian pembawanya sekedar katakan krimnya seperti apa. Tapi kalau kosmetik tentu krimnya sudah beda lagi ya kan? Memperhitungkan kondisi kulitnya, jadi berkembangnya lebih ke sana ya. Tapi bahan aktifnya relatif bukan bahan aktif yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih gitu ya. Cuman jangan banyak-banyak kan, itu misalnya whitening misalnya. Menggunakan apa untuk whitening? Droquinone misalnya ya. Itu pasti kadarnya berapa, tidak perlu lebih dari. Nah, kalau obat pasti beda. Siapa lagi? Saudara supaya tahu tadi fase drug discovery sampai drug development. Dan ingat kalau ini mau digabungkan dengan filsafat ilmu yang saudara peroleh, nah tahapan-tahapan itu perlu dipikirkan. Ya. Apalagi tadi parameternya pada setiap tahap untuk active ingredient, untuk auxiliaries atau excipient. Ya. Tidak ada pertanyaan sampai di sini? Ngerti ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjut. Ini kita berbicara di sini tentang ini baru masuk ya. Apa sih yang mau kita pelajari? Kalau mau dilihat minatnya banyak sekali. Kalau bicara Global Competency Framework of Pharmacy, kalau dilihat ini ya ada 4 kuadran. Dan ini kalau mau dilihat ini gambarnya ini mestinya multidimensi ya, tapi ini cuma tergambar seolah-olah hanya satu dimensi. Kalau dilihat dari scientific knowledge dan management knowledge, ini pengetahuan tentang keilmuan, dan ini pengetahuan tentang manajemen. Bicara scientific knowledge dengan patient focus, ilmunya atau katakan lingkupnya di sini adalah pharmaceutical care. Begitu bicara scientific knowledge dan population focus, di sini kita berbicara pharmaceutical public health. Ini adalah lingkup dari kerangka kompetensi global dari farmasi. Nah, kalau berbicara management knowledge dengan practice fokus, ini adalah area profesional atau personal. Sehingga pada saat kita melakukan praktek, ya, maka ini harus muncul profesionalitas dari farmasis. Karena ini manajemen itu bukan teori. Ya. Kalau scientific ini masih berbicara teori. Kemudian manajemen knowledge dengan sistem fokus, bicara sistem. Maka kita harus memahami organization dan management. Sehingga minat policy and management ada di daerah ini. Ada di kuadran yang organization and management. Tapi apa yang di-manage, apa yang di-organize, kembali semuanya adalah active pharmaceutical ingredient. Ya. Jadi ini gambar kerangka kerja kompetensi global dari farmasi. Ya. Supaya saudara tidak kehilangan. Jadi kalau mau public health di mana? Nah, bisa saja di sini. Population focus tapi bicara scientific knowledge. Ini pharmaceutical public health. Mau bicara scientific knowledge dengan patient focus pharmaceutical care. Ini untuk yang pelayanan ataupun yang bicara masyarakat atau bicara individu boleh saja dari ini. Tapi kalau bicara manajemen ini tidak terkait dengan orang, patient dan population, kita bicara dengan sistem dan praktek ya. Nah, prakteknya tentu ini harus profesional. Mungkin area-area risetnya saudara nanti bisa ambil dari
kuadran ini. Nah, sehingga kalau dilihat pharmaceutics yang di atas ini apa, saya tidak kelihatan. Ya. Jadi pharmaceutics ya ini. Kalau ini kan apa namanya? Ini terbaca apa Mbak? Saya tidak bisa baca ini. Ya. Pengobatan. Pengobatan ya ini ya. Oke. Jadi kalau dilihat ini saya mau bicara filosofis ya. Kalau kita berbicara filsafat ilmu atau bicara berpikir filsafati, tentu ilmunya farmasi itu dimulai dari adanya senyawa aktif farmasi supaya jadi drug masuk kepada tempat bekerjanya obat. Ada respon biologi dan ini ada tujuan terapi, ya. Sebatas ini ilmu farmasi. Tetapi senyawa aktif farmasi ini siapa sih yang membuat? Nah, ini yang membuat senyawa aktif farmasi bukan manusia. Ini sudah ada di alam. Soal mensintesis, ya, memang meniru senyawa alam, ya. Tapi kalau tadi terapeutik konsepnya harus dipahami, ya. Tapi sudah ada, sudah diciptakan senyawa aktif farmasi. Gimana? Makanya tadi digambar tanaman dan sebagainya tadi, ya. Sehingga di sini kalau lihat ngomong pengobatan, ini hidayah Tuhan kepada manusia berupa kemampuan kreatif menyiapkan bahan alam menjadi produk yang acceptable atau bisa diterima dan siap digunakan untuk mengobati dirinya agar tetap sehat dan terbebas dari penyakit. Kemudian dari pengobatan ini muncul yang namanya ilmu secara kontemporer, adalah ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang menjadi dasar ilmiah dan praktek terapan bagaimana menghantarkan senyawa aktif farmasi sampai pada target biologi di manusia dan dapat menimbulkan respon optimal untuk tujuan terapi. Ini yang menjadi ilmunya, ya. Makanya tadi ada ilmunya apa? Anatomi, fisiologi, patofisiologi, kemudian ada ilmu apa lagi? Ada kimia farmasi begitu banyak, ya. Kemudian ada farmaseutik untuk menggambarkan. Jadi sebetulnya ilmu farmasi itu ada karena memang di alam kita ini sudah ada senyawa aktif farmasi yang ini harus dikelola oleh yang punya ilmu farmasi, ya. Kita ini kalau sudah menjadi ilmuwan farmasi maka mempertahankan ciptaan Tuhan yang bernama senyawa aktif farmasi ini supaya tetap aktif sampai menjadi bekerja di di target dan tetap memberikan respon biologi sesuai dengan karakteristiknya. Nah, sehingga keputusan tindakan apoteker, makanya apoteker ini harus ada pharmaceutical science, bicara senyawa aktif sampai farmakoterapi, ini pharmaceutical science, tapi farmakoterapi kepada pasien supaya bisa mengakses terapi obat, bicara pharmaceutical care. Sehingga kalau kita punya atribut sebagai apoteker, maka harus menguasai pharmaceutical science dan pharmaceutical care. Nah, pharmaceutical care ini akan banyak dibicarakan pada saat pelayanan atau pada saat kita berbicara farmasi praktis, sedangkan pharmaceutical science kita mengembangkan ilmu farmasi mulai dari natural product, drug development, dan analisis, ya, bicara science. Dan ini tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Ini posisinya sama dan sama-sama pentingnya pada pengembangan obat. Nah, sehingga kalau saudara lihat ilmu farmasinya seperti ini, makanya nanti setelah gambar ini saya ingin saudara masuk di daerah yang mana riset saudara, ya. Coba ini dibaca dulu, kalau perlu difoto, ya. Kira-kira penelitian saudara di mana? Ya, di sini ada basic of medicine therapy. Kita belajar fisik, matematik, chemistry, ya, untuk memahami
farmakoterapi, di sini ada farmakogenomik, ini sains ya. Tapi dalam sisi lain ini di farmasi ya. Di dalam ini ilmu biomedik ya. Biologi, anatomi, biochemistry, fisiologi. Nah, ini bicara patofisiologi. Jadi kalau dilihat ilmunya, ini ilmu penyakit dan ini ilmu farmakologi atau drug action. Juga dinamakan di sini farmaseutik karena berbicara senyawa aktif farmasi. Tapi patofisiologi ini ada molekular target ya, disease bicara sindrom juga penyakit ya, gejala penyakit. Dan ini akan ketemu di molekular respon di dalam organ, sistem organ. Sehingga kita belajar whole body function system, belajar ini kalau di S1 sudah dapat ini saudara. Sehingga untuk menerangkan ini semua saudara dapat pelajaran ini. Ada fitokimia, natural, ya farmakognosi, ya di sini ada. Pada saat saudara nanti melakukan penelitian atau tesis, maka saudara harus memahami ini kalau ditanya, memahami kaitan yang saudara teliti gimana dengan pertanyaan tadi what, why, when. Nah itu ya, ini pemahaman yang utuh tentang obat. Nah, kalau mau dilihat pekerjaannya, where the pharmacist work ya, nanti pada setelah saudara ini, nanti pada pertemuan berikutnya saya akan menerangkan mulai tahapan tadi pengembangan obat ini. Ini kan saudara kalau dilihat, saudara asalnya dari mana ya? Pharmacist may work in independently owned ya, chain or franchise drugstore or pharmacy. They may also work in hospital. In hospital setting, the pharmacist may prepare IV medication, intravenous ya, stock nursing station, or deliver medication to hospital room. They may instruct the patient in continuing drug therapy after they leave the hospital. Ini sampai pulang ke rumah juga ada home care tadi ya, kalau saudara akan lihat. Kemudian related career yang terkait, pharmaceutical researcher ya, yaitu pharmaceutical researcher work as a part of a team in developing new medication. They also refine or improve existing medication. Ya. Nah, saudara nanti penelitiannya mau ke sini atau mau ke implementasi. Nah, ini related career yang lain. Pharmaceutical representative kalau dulu dikatakan detailer ya. Tapi saya kira ini pharmaceutical representative sekarang posisinya lebih kalau saudara memang memahami, mengcombine antara science with business. Ya. They travel to pharmacies, clinics and hospital to meet with doctors, nurses, and pharmacists. Jadi saudara farmasis akan ketemu farmasis juga, melakukan pharmaceutical representative. Jadi menerangkan tentang produk-produk kefarmasian. They promote the use of new drugs and drug therapy available through the company they represent. They may provide trial samples. Ya kadang-kadang itu. Jadi ini perlu pemahaman sains dan bisnis. Nah, ini duties of pharmacist in relation to his job ya. Ini sekilas saja loh. Banyak ya. Oke, saya akan berhenti, kita diskusi ya. Saudara kira-kira kalau lihat gambar tadi, molekular target, bisa nggak memposisikan penelitian saudara? Itu yang insight gitu ya. Kemudian yang tadi career related ya, related career. Saudara bisa bicara itu di manajemen dan kebijakan. Coba Mbak Zunita Puspita ini kok enggak ada gambarnya. Orangnya ada apa enggak? Kameranya enggak dibuka. Zunita Puspita. Ada enggak Mbak Zunita ini? Ini
mekanisme ngecek kalau online ya seperti ini ya. Kalau di dalam kelas saya tahu kan. Ya. Sekarang saya lihat Mbak Izzatul Al-Hanifiyah. Apa komentarnya Mbak? Mulai tadi kuliah di awal sampai slide yang kesekian. Mencerahkan atau membingungkan atau menambah mantep saudara ambil S2 di minat yang sudah dipilih. Iya Prof. Jadi lebih terbuka wawasannya bahwa di pengembangan obat ini kita bukan cuma belajar tentang bagaimana mengembangkan obatnya di produknya saja, tapi juga sampai dari produknya sampai ke packaging sampai akhirnya. Jadi juga bisa memposisikan kalau saya kan di minat manajemen kebijakan Prof. Kalau tapi saya bingung yang di foto yang tadi molecular response itu ya kan. Kalau yang manajemen kebijakannya itu masuknya di medicine use manajemennya gitu. Iya, medication use ya. Use ya. Ya. Iya. Bagaimana memanage penggunaan obat kan gitu ya? Iya di farmakokinetik kliniknya itu ya. Ya. Mbak. Oke, terima kasih Mbak Izzatul. Jadi harapan saya gambarkan seperti itu nanti pada saat saudara melakukan riset ya, saudara tidak kehilangan konteks, tidak kehilangan lingkup batasan saudara di mana, karena saudara berbicara ilmu farmasi, ya. Mbak Engga Sari Yohana. Kalau menurut saya kurang lebih sama seperti Mbak Isa tadi. Jadi selama saya kuliah hari ini dapat wawasannya menambah karena kebetulan saya juga dari kebijakan dan juga manajemen. Kalau dari yang slide-nya Prof yang tentang molecular response tadi itu ranah dari kebijakan manajemen itu di medicine use management. Mbak Hikmah Nova, ya. Iya Prof, setelah kuliah yang Prof memberikan hari ini, saya dapat pelajaran baru terkait khususnya pengembangan obat ini sendiri yang dimulai dari senyawa aktif obat, kemudian yang mana kita sebagai farmasis harus paham cara terkait pengembangan obat itu sendiri, mulai dari compoundingnya itu sendiri, kemudian setelah obat itu dikembangkan nantinya kita akan menentukan obat itu bekerja di target mana terkait farmakologisnya. Setelah itu kita juga harus memahami terkait marketing dan juga paham akan regulasi yang memang berlaku di negara kita ini. Seperti itu, Prof. Kalau Mbak Anissa Yustika. Iya, Prof. Cukup menarik yang saya tangkap dari yang telah dipaparkan Prof. Ini khususnya mungkin di minat saya itu KBA, kimia bahan alam, tidak hanya yang mungkin yang sebelumnya saya tahu hanya skinnya saja gitu Prof. Jadi hanya dari senyawa obat, melihat dari bahan obat, dilihat senyawanya, kemudian mungkin menjadi efek farmakologi seperti itu saja Prof. Tapi ternyata dari segi mungkin marketingnya itu juga kita pelajari gitu. Sebetulnya kalau memang sudah dirasakan seperti itu, penelitian saudara menjadi lebih menarik kan gitu ya, karena tahu mau kemana hasilnya ini, mau dimanfaatkan untuk apa. Kan kalau dilihat ilmu itu kan ada ontologinya ya, ada epistemologinya, kan ada aksiologinya ya. Jadi pada saat saudara melakukan riset, tiga-tiganya harus muncul.
ya, yang tadi dikatakan ternyata sampai ke marketingnya. Jadi manfaatnya itu harus dirasakan. Untuk apa? Ataya Azahria. Ya Prof, dari yang saya dapatkan hari ini, yang saya tangkap, kita sebagai farmasis itu harus memandang segala sesuatu, terutama tentang obat dan pekerjaan kefarmasian kita itu secara komprehensif ya Prof. Kita harus punya helikopter view istilahnya. Jadi memandang obat itu tidak hanya sebagai barang, tapi obat itu juga bisa menjadi banyak hal, dari menunjukkan eksistensi kita juga dari obat itu sendiri, bagaimana mengembangkannya, serta kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dikembangkan ya terkait pekerjaan kita ataupun terkait obat itu sendiri. Jadi kita melihatnya harus benar-benar menyeluruh, dari obatnya, dari pekerjaan kita, pun dari pasien yang akan menerima obat kita, seperti itu. Ya, bagus Mbak Ataya tadi sudah mengenal helikopter view. Nah ini istilah baru ini ya bagi yang lain ya. Apa sih helikopter view itu? Kemarin kebetulan saya juga dari minat kebijakan dan manajemen Prof, kemarin dapat kuliah tentang analisis kebijakan itu sendiri. Jadi kalau memandang sesuatu ya, apalagi kita sebagai researcher juga, kita harus melihatnya itu kayak helikopter gitu Prof, dari atas. Jadi melihatnya dari makro, meso, mikronya kayak. Oke, ya. Apalagi tadi ditambahkan think out the box ya. Iya Prof. Ya, jadi memang harus tadi disampaikan bahwa dengan belajar ini kita harus tahu perspektif obat itu dilihat dari berbagai angle gitu ya. Ya, dari segi asal tanamannya, kemudian teori dan teknik ya, scientificnya, kemudian ada raw materialnya sampai dengan finished product. Nah ini jadi membuat saudara berpikirnya utuh. Oke, Mbak Ataya. Sekarang Mbak Mailisa Natalia Korina. Ketemu lagi Mbak Mailisa ya? Iya Prof. Gimana? Iya, kalau dari pertemuan kali ini banyak sekali yang Melisa dapatkan juga. Melisa dari kimia bahan alam, dari senyawa aktif hingga ke target itu sudah tahu targetnya seperti apa. Ternyata kalau misalnya kita buka-buka lagi, itu lebih banyak lagi hal yang bisa kita dapatkan, seperti dari senyawa aktifnya, terus hingga ke drug targetnya. Kan pasti intinya itu respon yang harus kita atau apakah itu akan berguna di masyarakat, itu intinya kan. Jadi dari hal itu kita harus tahu regulasinya seperti apa, kemudian apakah nanti ketika sudah disampaikan ke ke pasien itu, apakah dia bekerja dengan baik sesuai dengan target kita, seperti itu. Jadi memang sangat kompleks ya, dari efektivitasnya, keamanannya, kemudian mekanisme kerja obat yang akan kita produksi itu seperti apa, itu kita harus tahu dari ilmu pengembangan obat ini, seperti itu Prof. Nanti penelitiannya harus lebih bagus ya, pembahasannya ya, sehingga nilai akademik sebuah tesis itu adalah di pembahasan ya. Jadi pada saat saudara melakukan penelitian, nah kalau sudah tahu wawasannya seperti itu, rasanya rugi kalau tidak dibahas utuh gitu ya. Mbak Maudina Audila Sam ya. Iya Prof. Jadi dari tadi yang udah dipelajari di pengembangan obat, banyak sekali ya Prof, langkah-langkahnya dari tahap yang awal, dari penemuan senyawanya dulu, dan itu nantinya diseleksi lagi apakah itu nanti senyawanya akan diterima, kemudian banyak evaluasinya, dilihat dari karakteristiknya, kemudian setelah diterima nantinya apakah bisa dikembangkan, dan ujungnya nanti targetnya ke masyarakat, apakah bisa diterima pada masyarakat dengan target yang seperti itu. Dan tadi juga ada dua ya, drug
yang drug discovery sama drug development juga. Itu lebih tercerahkan dari pengambilan hasilnya. Penelitian bisa dilihat dari yang penemuan atau pengembangan seperti itu. Ya. Sekarang Mbak Regina Handoyo. Ya Prof. Jadi kalau dari kuliah hari ini mungkin lebih ke, karena saya dari kosmetik dan teman-teman juga lebih banyak ke arah formulasi, jadi mungkin kita lebih ke pengembangannya, bukan ke discovery-nya ya. Mungkin lebih menantang sih Prof, karena kan keterkaitannya sangat luas dan tetap fokus kita di pasien. Melihat kosmetik sekarang yang sangat apa ya istilahnya kayak red ocean gitu kan sekarang, orang-orang awareness-nya juga masih kurang, mungkin itu juga jadi tantangan bagi kita untuk terus mengembangkan yang benar-benar aman gitu loh Prof. Jadi kan pasien ini bisa menggunakan dengan, bukan pasien ya, pengguna bisa pakai dengan tenang gitu Prof. Ya, saya senang sekali komentar saudara. Jadi mudah-mudahan ya, saya berharap dengan tambahan informasi ini menambah wawasan saudara sehingga saudara menjadi termotivasi ya, melakukan riset, kemudian belajar mata kuliah berikutnya itu menambah. Jadi bedanya S1 sama S2 itu terasa gitu ya. Mbak Nadia Paramita Nugroho. Menurut saya juga dari peminatan kosmetik, menurut saya juga kurang lebih sama dengan Regina, karena merupakan tantangan bagi kita untuk membuat atau merancang pekerjaan kosmetik yang memang benar-benar bermanfaat buat penggunanya dan benar-benar memiliki mutu yang dan performa yang baik, memiliki akseptabilitas yang baik seperti itu. Ini ada yang minat kimia analisis. Ada yang minatnya di kimia? Siapa? Tidak ada. Mas Firman ini bukan di kimia ya? Bukan Prof, Firman di kimia bahan alam. Oh, di bahan alam. Di bahan alam Prof. Yang kimia tidak ada ya? Kimia organik atau kimia sintesis atau medicinal chemistry tidak ada. Mbak Anissa Trihutami, nah ini sama-sama Anissa. Ambil di mana Mbak? Saya sama dengan Mas Firman di kimia bahan alam. Oh iya, gimana komentarnya tentang ini? Dari kuliah Prof Umi ini membuka wawasan saya. Kebetulan saya juga bukan farmasis S1-nya Prof. Oh iya? Iya. Dari mana S1-nya? Dari teknik kimia Undip Prof. Oh, teknik kimia Undip, ya silakan. Jadi ternyata lingkup ilmu farmasi itu luas dan saling terkait sebenarnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Tidak hanya yang biasa, mungkin saya sebagai awam melihatnya ya farmasis kerjanya di apotek atau di rumah sakit seperti itu, tapi begitu luasnya dan juga keterkaitan ilmu dengan ilmu-ilmu dasar yang lain juga sangat erat begitu Prof, sehingga research-nya juga mungkin bisa berkolaborasi artinya dengan ilmu-ilmu yang lain juga seperti itu. Ya, jadi kalau lihat, terima kasih nih Mbak Anissa, ini menarik ada dari teknik kimia ya. Jadi memang kalau dilihat yang meneliti bahan alam itu ya, tanaman itu rasanya hampir semua disiplin gitu ya. Iya. Yaitu sebetulnya kalau mau menemukan, jadi discovery saja tidak ada masalah kan ya, tapi begitu mau dijadikan dosage form, nah ini tentu ilmu farmasi yang masuk. Nah itu ya. Sehingga tadi dikatakan mau kolaborasi dengan researcher yang fundamental science katakan atau basic science, bisa-bisa saja gitu ya. Karena apa? Menemukan senyawa aktif farmasi itu tidak harus farmasis gitu ya. Bisa biolog, bisa kemis gitu ya. Iya benar. Ya, terima kasih komentarnya. Saya akan mengajak ini supaya diskusi semua ya, karena ini banyak disiplin ilmu. Kalau dari teknik kimia, sekarang yang biologi ini Mbak Izzatul.
Iya. Sebenarnya ini kan juga dari kosmetik, jadi kemungkinan fokus risetnya nanti ada di formulasi, bisa juga di pengembangan sesama kosmetik delivery ya. Kalau saya pribadi nyambung dengan ilmu biologinya. Soalnya kalau misalnya dari saya kan skripsinya emang drug delivery. Saya sebenarnya tertariknya di kosmetik itu, kosmetik delivery-nya juga sih. Ya, oke. Yang belum, saya supaya kenal ini sekalian Trisiana. Nah, Mbak Trisiana. Iya, Prof. Saya dari peminatan kimia bahan alam, jadi memang pengembangan kalau dari bahan alam kan banyak senyawa tanaman multi compound itu, bagaimana cara kita mensinergiskan itu dari bahan senyawa tersebut kesediaan farmasis yang bisa seperti obat-obat modern lainnya gitu, Prof, dapat bersaing. Jadi pengembangan obatnya seperti apa, itu ilmu farmasis dibutuhkan ya, Prof. Ya, jadi kalau mau seperti conventional medicine ya, kan itu panjang perjalanannya, harus menemukan chemical substance single, kan gitu ya. Nah, kalau kita memang mau membuat obat yang masih multiple substance, ya jangan masuk obat, kan itu bisa masuk suplemen gitu. Jadi memang sudah ada, makanya kalau di kebijakan pemerintah itu kan ada suplemen gitu ya, kemudian ada apa lagi, obatnya macam-macam ya, ada obat asli Indonesia, tradisional medicine, ada fitofarmaka, nah itu ya, nah itu berkembang. Tapi kalau nunggu menjadi seperti obat modern, panjang sekali ya, biaya risetnya luar biasa kan. Ya. Dengan gambaran seperti ini kita bisa membayangkan ya, menemukan satu molekul itu tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Tahapannya panjang. Mbak Mutmainatun Nabila. Ya, Prof, saya dari peminatan kebijakan. Jadi kalau dari sisi pandang saya, kalau kebijakan manajemen itu kan nanti kan kita juga memantau juga yang akan dikonsumsi oleh masyarakat obatnya. Jadi kita itu harus memastikan juga untuk farmakokinetiknya, kemudian kita juga harus tahu tentang gimana farmakologi itu, terus obat itu nanti dikembangkan. Nah, obat sebelum dikembangkan itu kan kita harus memantau juga, tahu gimana senyawa-senyawa obat yang dipakai pada bahan tersebut, seperti itu, Prof. Jadi nanti pada regulasi akan aman, seperti itu. Oke. Yang belum saya panggil siapa ya ini? Maria Revina. Iya, Prof. Kalau dari saya untuk kuliah hari ini mengenai pengembangan obat itu, dalam mengembangkan obat memang membutuhkan waktu yang lama, discovery-nya, lalu dari development-nya juga, mulai dari mendesain obat itu bagaimana, dari pengujiannya, lalu regulasinya dan legislasinya. Kemudian untuk pekerjaan dari farmasi sendiri itu juga ruang lingkupnya sebenarnya banyak, mulai dari yang tadi dikatakan ada public health, lalu dari organisasi atau manajemennya sendiri. Kemudian kalau dari saya kan ini peminatan kosmetik, jadi mungkin kalau untuk kosmetik ini lebih ke arah formulasi sama delivery sistemnya, karena juga ada tantangan sendiri ya di kosmetik ini, karena kosmetik ini kan penggunaannya itu ditentukan oleh penggunanya sendiri, sedangkan kalau obat kan biasanya mereka memakai kalau misalkan pasien itu sakit apa atau diagnosanya apa, seperti itu. Jadi lebih menantang sih untuk memformulasinya seperti itu, Prof. Ya, bagus. Mbak Carlina. Carlina ya ini. Ya, bacanya Carlina atau Carlina?
masih di mute. Baik Prof, maaf. Izin, saya dari Kimia Bahan Alam, namun memang sudah lama bekerja di pelayanan dan manajemen, Prof. Jadi dengan masuk kembali ke sini memang terbuka bahwa yang penting itu bukan hanya manajemen knowledge, tapi scientific knowledge juga memang berbanding lurus dengan manajemen itu sendiri. Kemudian memang tiap tahapan itu juga penting, dari mulai penentuan active ingredients hingga dosage form dan packaging juga. Jadi dalam tahap awal itu memang sangat hingga akhir juga memang sangat dibutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang, seperti tadi ada kemis, biologis, begitu. Ya, bagus. Mbak Afir Rahman. Baik Prof, kalau dari saya sendiri, karena saya minat bahan alam, saya di sini mendapatkan perspektif baru bahwa peran apoteker tidak hanya pada satu poin saja, baik itu pharmaceutical care misalnya, tapi harus dua-duanya, dari science dan juga pharmaceutical care. Dan dalam hal ini, apalagi pengembangan bahan obat alam yang bersifat multi drug komponen, perlu dikembangkan lebih lanjut untuk nanti bisa digunakan secara lebih maksimal ke masyarakat. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Linda. Kalau menurut saya, dari yang riset saya, terkait dengan riset saya, ini memang sangat luas sekali ya, Prof. Memang dibutuhkan pengetahuan terkait dengan senyawa bioaktifnya, kemudian juga bagaimana pengaruhnya terhadap target seperti itu, dan juga ada wawasan untuk mengetahui tentang tadi patofisiologinya, fisiologi tubuh gitu. Jadi benar-benar kayak komprehensif sekali gitu. Kayak kalau itu saya ngebandinginnya kayak semua yang dipelajari di S1 itu ya tumpuk semua di sini, seperti itu. Seperti itu, Prof. Ya, sampingnya nyambung ya. Iya, nyambung. Ya. Ya, supaya nyambung. S1, S2 itu kan lanjutan supaya saudara enggak kehilangan jalur ya, jalannya kan jelas itu ya. Sekarang Mbak, siapa yang belum? Maya ya? Mbak Maya tadi belum ya, Mbak Maya? Enggak, Prof, saya belum. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih, Prof. Dari mata kuliah dari materi yang sudah Prof Umi sampaikan, saya jadi paham untuk proses pengembangan bahan obat itu ternyata cukup panjang. Kemudian kita harus research, habis gitu kemudian sampai ke pasien itu prosesnya cukup panjang. Kemudian kita juga harus memegang teguh terkait UU kompetensi apoteker, kemudian terkait dengan research yang akan saya ambil, jadi saya tahu lebih detail. Ternyata research yang akan saya ambil itu mencakup ruang lingkup yang cukup banyak, seperti itu, Prof. Oke. Mbak Ita ya, Mbak Ita belum ya, Mbak Ita? Sudah saya, Prof. Sudah, yang belum siapa yang belum? Supaya semua memberikan masukan ya. Untuk masing-masing, untuk bersama-sama ini belajar bersama. Ya, kalau tidak ada, saya berharap dengan pemahaman yang tadi sudah dinyatakan ini makin utuh, makin menambah wawasan. Tentu kualitas tesisnya itu tentu harus lebih komprehensif gitu ya. Dan lagi pembelajaran mata kuliah yang lain mohon diikuti dengan baik supaya bekal untuk menyusun sebuah karya ilmiah ini menjadi lebih banyak bekalnya itu. Yang jelas harus lebih banyak dari S1 kan itu. Kalau dulu S1 nyusun skripsi salah-salah dikit ya enggak masalah. Sekarang harus lebih baik gitu ya. Dengan pemahaman yang tadi sudah saudara simpulkan bersama. Ya. Kalau tidak ada yang lain, Mas Najib masih ada pertanyaan, Mas Najib? Prof, mungkin tadi yang ingin saya tanyakan juga, yang ada 4 dimensi tadi loh, Prof, terkait manajemen knowledge dan scientific knowledge. Ya. Scientific knowledge. Okay. Bagaimana idealnya, Prof, kita atau mungkin saya dan juga teman-teman sebagai seorang apoteker
waktu memposisikan kita, Prof, apakah cukup satu dimensi saja atau empat-empatnya harus kita kuasai semua, begitu, Prof? Ataukah kita cukup satu saja kita dalami, baru biar orang lain aja yang bagian lain gitu, maksudnya gitu, Prof? Setahu saya tadi Mbak Afe Rahman ya, jawabnya bagus tadi. Gimana Mbak Afe? Iya, yang scientific knowledge dan management knowledge ya, Mbak Afe tadi. Betul, saya tadi lebih ke pharmaceutical care dan pharmaceutical sciences di mana bisa mencakup dari kedua hal itu, Prof. Ya, artinya tadi sudah disampaikan ya, bukan menguasai empat-empatnya enggak, tapi helikopter view-nya. Nah ini saya meniru Mbak Ataya tadi ya, kita harus melihat empat-empatnya itu, itulah domain kita. Kan dari awal kan kita bicara product expertise ya, kemudian kan apalagi itu ada 3 ya. Itu kalau mau dicocokkan 4 tadi itu 4 kuadran itu perspektif kita sebagai farmasis seperti itu. Soal mau mendalami di mana itu pilihan. Itu ya Mas Najib, itu memposisikan supaya apa, kita sebagai seorang yang membawa ilmu farmasi tahu keluasan dan kedalamannya, tapi kita mau memperdalam di mana itu pilihan ya. Paling tidak keluasannya tahu dulu ya. Gimana? Karena pribadi saya sendiri, karena saya mungkin lebih ke saintifiknya, Prof. Karena manajemen saya jujur nol tentang undang-undang, tentang regulasi itu belum pernah menyentuh sama sekali. Jadi mungkin harus belajar lagi ya, Prof. Ya, nggak apa-apa. Mau ke saintifik saja boleh, tapi jangan sampai, oh saya kalau yang lain nggak tahu, nggak begitu. Minimal tahu batasan farmasi sampai mana, mulai mana sampai mana itu harus tahu, ya kan? Kenapa kita sebagai tenaga kesehatan? Kita, ya karena tadi Mbak Eva tadi, Ave tadi mengatakan, ya antara pharmaceutical care dan pharmaceutical science ya, itu kita harus punya, karena ya itu tadi ada apa intersection tadi ya, kalau mau dilihat gambarnya ya. Farmasis harus seperti itu. Soal mau pilih mengembangkan di mana, itu adalah pilihan ya. Oke. Mudah-mudahan kuliah hari ini memberikan wawasan, tambahan wawasan bagi saudara dan menambah semangat kita untuk belajar, yang katakan kita harus belajar sepanjang hayat ya. Mudah-mudahan manfaatnya bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga, karena tugas kita sampai ya belajar sepanjang hayat itu tadi ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.